Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku dengan YouTube channel Jejak Rosin. Saya berharap siang hari ini sahabat-sahabatku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada saat ini sedang sakit, saya doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada saat ini sedang mencari rezeki, saya doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan di dalam mencari rezeki sehingga mendapatkan rezeki yang banyak dan rezeki yang barokah. Dan bagi sahabat-sahabatku yang pada saat ini sedang merayakan ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan keberkahan di sisa usia kita. Saat ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini segala dosa dan segala kekhilafan di hari yang bahagia ini bisa dimaafkan. Dan apabila selama ini saya dalam menyampaikan tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabatku semuanya, di hari yang bahagia ini saya tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini saya sedang berada di kampung halaman yang kurang lebih berjarak 12 km dari pusat kota Ponorogo, dan saat ini saya sedang berada di rumah orang tua. Dan saat ini saya sedang membuat ketupat dari janur atau daun kelapa. Alhamdulillah, pada saat kita masih SD, kita sama ustadz kita di madrasah diniyah, kita diajari cara membuat ketupat. Ada beberapa macam jenis ketupat, tapi yang saat ini masih saya ingat hanya dua, yaitu ketupat sinto dan ketupat duduk. Sehingga pada saat ini saya hanya bisa membuat dua jenis ketupat yang masih saya ingat dan bisa saya kerjakan. Saat ini saya sedang membuat anyaman ketupat dari daun kelapa muda yang pada saat ini harganya melambung tinggi, di mana setiap 10 daun di pasar Legi Ponorogo dihargai dengan Rp8.000. Sedangkan yang sudah jadi ketupat per 10 bijinya harganya kurang lebih, kalau di pasar Legi Ponorogo saat ini seharga Rp20.000. Alhamdulillah, keterampilan membuat ketupat yang kita dapatkan di saat kita duduk di madrasah diniyah masih saya ingat. Dan saat ini di kampung halaman yang jauh dari kota Ponorogo, kurang lebih 12 km arah ke timur, saya membuat sendiri dan mencoba untuk mengingat-ingat bagaimana cara membuat ketupat dari daun kelapa atau janur. Dan tadi saya membeli kurang lebih ada 50 janur yang nanti akan kita buat semuanya menjadi ketupat. Dan alhamdulillah
dengan kita membuat ketupat, maka kita akan mengingat kembali saat-saat kita diajari oleh ustadz-ustadz kita saat kita duduk di bangku madrasah diniyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang pelajaran yang diberikan oleh ustadz-ustadz kita masih kita ingat di memori otak kita, sehingga saat ini saya mencoba untuk membuat ketupat sendiri dan nantinya akan kita isi dengan beras yang sudah kita siapkan. Dan bagi sahabat-sahabatku yang mungkin di tempat kelahirannya masih banyak kelapa, mungkin tidak bingung untuk membuat ketupat dari daun muda atau janur kelapa. Sedangkan rata-rata di daerah Ponorogo sekarang ini kelapa atau pohon kelapa sudah banyak diserang oleh kewangwung yang hampir menyerang di seluruh daerah Kabupaten Ponorogo, dan hanya sebagian kecil yang masih ada pohon-pohon kelapa. Di tempat saya di kampung halaman di daerah pedalaman yang dulu merupakan daerah penghasil kelapa kopior, saat ini hampir di seluruh desa tidak ada pohon kelapa. Dan saat kita beli tadi di Pasar Legi Ponorogo, ketupat ini didatangkan dari daerah Wonogiri, daerah Trenggalek maupun daerah Pacitan. Dan alhamdulillah ketupat yang sudah kita buat, kita rendam di dalam air agar daun kelapa atau ketupat ini menjadi lunak, sehingga memudahkan kita saat kita mengisinya dengan beras. Dan bagi sahabat-sahabatku, perendaman di air ini kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, sehingga daun kelapa atau ketupat ini akan menjadi lunak, menjadi lemas, sehingga memudahkan kita di dalam mengisi beras ke dalam ketupat. Dan saya berharap semoga sahabat-sahabatku juga masih bisa membuat ketupat sendiri, sehingga sambil bercengkrama di kampung halaman kita bernostalgia membuat keterampilan yang pernah kita dapatkan di bangku diniyah atau madrasah diniyah. Dan saat ini kita memulai mengisi ketupat yang sudah kita rendam di air kurang lebih 30 sampai 1 jam. Kita isi dengan beras yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita rendam dengan air, sehingga akan memudahkan apabila kita nanti merebus di dalam panci rebusan. Dan perlu diingat, kalau kita mengisi beras jangan sampai diisi penuh, kurang lebih sepertiga ataupun setengahnya kita isi dengan beras, sehingga nanti hasilnya tidak keras dan akan lunak, sehingga sangat nikmat bila kita makan. Sehingga kita harus hati-hati di dalam mengisi beras ke dalam ketupat ini, jangan sampai diisi penuh, karena kalau diisi penuh maka tidak akan lunak, sehingga menyebabkan ketupat yang kita buat menjadi bantat atau menjadi keras. Alhamdulillah satu persatu ketupat yang kita buat tadi dan sudah kita rendam, sekarang proses pengisian dengan memasukkan beras ke dalam ketupat. Alhamdulillah setelah kita
menjalani puasa 1 bulan penuh dan kita merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Kemudian kita lanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal. Saat ini kita melakukan persiapan untuk merayakan Lebaran Ketupat. Kalau orang Jawa menyebutnya Bodo Ketupat, karena setelah 6 hari kita melakukan puasa Syawal, maka kita menyambutnya dengan Lebaran Ketupat yang mungkin di daerah Jawa masih dipegang erat oleh masyarakatnya untuk membuat ketupat sebagai tanda kita mengakhiri puasa Syawal selama 6 hari. Dan yang tidak lupa bahwa beras yang akan kita masukkan ke dalam ketupat ini harus dicuci bersih, harus direndam dengan air sehingga berasnya menjadi lunak, dan nanti akan memudahkan di dalam proses kita memasak di dalam air. Dan ini sudah jadi 1, 2, 3, 4 ketupat yang kita isi. Dan proses selanjutnya adalah kita akan memasukkan ketupat-ketupat yang sudah kita isi dengan beras ini ke dalam panci dan kita rebus dengan air yang sudah mendidih sehingga akan mempercepat proses masaknya dari beras yang kita rebus dengan air yang mendidih. Dan lebih baik kalau kita punya autoclave atau alat untuk merebus, ini akan mempercepat proses pemasakan dari ketupat yang kita rebus di dalam air yang sudah mendidih. Kurang lebih kita membutuhkan waktu 1 jam untuk merebus ketupat-ketupat yang sudah kita isi dengan beras, dan kita menunggu dengan waktu yang sudah kita tentukan. Kurang lebih kita rebus atau kita godok selama 1 jam sehingga memungkinkan atau membuat beras-beras yang kita masak menjadi mekar, menjadi lunak, dan nantinya akan menghasilkan ketupat sesuai dengan yang kita inginkan. Inilah proses merebus atau menggodok ketupat di dalam panci yang sudah kita siapkan dengan air yang sudah mendidih, dan kita tinggal menunggu kurang lebih 1 jam dalam proses merebus atau menggodok dari ketupat yang saat ini sudah kita tutup, dan kita tinggal menunggu 1 jam lagi menunggu masaknya ketupat yang kita masak. Dan akhirnya setelah 1 jam ketupat yang kita rebus di dalam panci sudah kita rasa sudah cukup dan sudah matang, maka waktunya kita mengambil untuk proses mengeringkan ketupat agar air yang masih tersimpan di dalam ketupat yang kita rebus itu menjadi kering, sehingga akan membuat ketupat menjadi lunak, tidak bercampur dengan air rebusan. Dan proses ini juga membutuhkan waktu untuk mengeringkan atau menghilangkan air di dalam rebusan yang ada di dalam ketupat. Oleh karena itu, di dalam proses pembuatan ketupat ini butuh waktu relatif lama, dan kita harus sabar agar kita mendapatkan hasil ketupat yang lunak, tidak bantat atau tidak keras, sehingga bila kita makan akan terasa nikmat, akan terasa lezat sesuai dengan yang kita inginkan.
inilah proses mengentaskan atau mengambil ketupat dari panci perebusan atau penggodokan, yang nantinya ketupat-ketupat yang sudah matang ini akan kita gantung atau kita keringkan beberapa saat, sehingga air yang ada di dalam ketupat akan hilang, sehingga akan menyebabkan ketupat menjadi lunak tanpa ada air. Dan inilah proses mengeringkan air yang ada di dalam ketupat. Dan biasanya bagi kami masyarakat kampung, biasanya ketupat yang sudah matang kita gantung di seutas tali atau kawat, sehingga air yang ada di dalam ketupat benar-benar hilang, benar-benar kering, sehingga apabila nantinya kita makan maka tidak bercampur lagi dengan air yang terkandung di dalam ketupat yang kita rebus atau kita godok. Dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama agar ketupat yang kita buat benar-benar kering dari air yang terkandung di dalam ketupat. Dan inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggu bagi masyarakat di pedalaman atau di kampung pedalaman Ponorogo saat merayakan hari raya Lebaran Ketupat atau Bodo Ketupat bagi orang Jawa menyebutnya. Dan ini dilakukan 6 hari setelah kita melakukan puasa Syawal. Dan saat-saat yang kita tunggu hari ini, alhamdulillah kita tinggal menunggu berbuka puasa dan kita akan menyantap ketupat yang kita buat. Dan biasanya bagi orang pedalaman atau orang desa biasanya akan membuat opor ayam dari ayam kampung, karena bila kita membuat opor ayam dari ayam potong rasanya kurang begitu enak, dan kita memilih menggunakan ayam kampung yang akan kita buat opor. Dan saat ini kita lagi merebus atau memasak opor ayam kampung yang alhamdulillah untuk ayam kampung bagi masyarakat desa biasanya kita tidak perlu membeli, karena di setiap rumah di pedesaan akan memelihara ayam-ayam kampung yang dagingnya memang berbeda dari ayam potong. Kalau ayam kampung maka dagingnya terasa lezat, terasa nikmat, khas ayam kampung tulen. Dan saat ini kita juga sudah masak buah manisa atau buah Jepan bagi masyarakat Ponorogo. Dan saat ini kita memasak dengan bumbu merah yang biasanya masyarakat pedesaan menyukai masakan-masakan dengan selera yang pedas. Dan alhamdulillah meski saat ini harga cabai melambung tinggi, kita tinggal memetik di pekarangan rumah sehingga kita tidak kebingungan meski harga cabai saat ini melambung tinggi. Dan sayur Jepan atau sayur manisa ini sudah kita siapkan, sudah kita buat untuk sayuran ketupat yang kita buat tadi.
sayuran manisa atau sayuran Jepang ini biasanya banyak ditanam oleh masyarakat pedesaan di pekarangan rumah, sehingga kita tidak perlu membeli di pasar. Dan alhamdulillah saat ini ketupat yang kita gantung tadi sudah kering, dan saat ini kita iris atau kita belah menjadi beberapa bagian yang akan membawa kenikmatan, kelezatan bagi kita yang hari ini merayakan Lebaran ketupat di kampung halaman. Dan kebiasaan ini bagi masyarakat pedesaan selalu dijaga, selalu diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya, karena momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang kita rindukan di saat kita merantau ke luar daerah sebagai kaum urban. Momen-momen seperti ini yang sangat kita rindukan, yang sangat kita nantikan di saat kita mudik pulang ke kampung halaman. Dan saat ini sudah disiapkan satu piring dengan sayur Jepang yang dimasak sayur merah, dan saat ini kita sedang diambilkan daging opor ayam kampung yang akan menambah nikmatnya, yang akan menambah lezatnya makanan yang dihidangkan di saat Lebaran ketupat, atau orang Ponorogo menyebutnya sebagai bodo ketupat. Mari sahabat-sahabatku, kita nikmati kelezatan, kenikmatan dari ketupat yang ada sayur opornya dan sayur Jepangnya. Dan saat ini kita ambil serbu kedelai yang akan menambah nikmatnya masakan yang kita makan. Mari kita nikmati ketupat yang kita buat sebagai hari atau sebagai hidangan di hari Lebaran ketupat atau hari ke-7 dari Hari Raya Idul Fitri. Selamat menikmati, semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan tayangan video ini. Gawe kerupuk aku. Belum lagi HP purba, elek. Wis 2 menit.